Selamat pagi Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam Lilin Pengharapan. Tema di dalam perenungan kita pada hari ini ialah kebesaran jiwa. Pembacaan Alkitab kita menurut Kolose 3 ayat 13 dan Amsal 4 ayat 23. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada suatu kali di rumah kita ada sampah yang tergeletak dan berserakan, dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Membiarkan sampah tersebut tetap berserakan dan menimbulkan aroma yang tidak sedap? Atau kita akan melakukan sebuah aksi? Pasti banyak dari kita yang tergerak untuk melakukan sebuah aksi, yakni membersihkan sampah-sampah yang berserakan tersebut, supaya nantinya tidak menimbulkan aroma yang semakin tidak sedap dan juga supaya tidak busuk. Dan agar rumah kita pun tetap bersih dan juga tetap sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus memelihara hati kita dari amarah, kebencian, dendam, sakit hati, dan juga iri hati. Mengapa? Karena amarah, benci, dendam, sakit hati, iri hati, tak ubahnya seperti sampah yang dapat mengotori dan tidak menyehatkan hati kita. Kalau sampah di hati kita tidak dibersihkan, yang ada hati kita menjadi kotor, tercermat dan juga tercemar. Di Amsal dikatakan bahwa kita harus menjaga hati kita. Iya, menjaga hati kita supaya dari hati kita ini terpancar sebuah kehidupan. Hati adalah pusat dari emosi, dari pikiran kita. Jika hati kita bersih, yang terpancar adalah kehidupan positif dan bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga bagi orang-orang di sekitar kita. Namun, jika hati kita tidak bersih, jika hati kita kotor, maka yang terpancar adalah energi yang negatif dari dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di perenungan kita pada hari ini, kita diingatkan bersama untuk memiliki kebesaran jiwa. Jangan biarkan sampah-sampah seperti amarah, dendam, sakit hati, iri hati itu menguasai hati kita. Belajarlah untuk terus memperluas ruang hati dan memperbesar jiwa kita untuk mau mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah menggoreskan luka di dalam hati kita. Rasul Paulus pun mengingatkan bersama bahwa kita harus menjadi pribadi yang bersabar, menjadi pribadi yang tidak mendendam, dan juga mau memaafkan, mau mengampuni seseorang yang melukai hati kita. Karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang telah mengampuni kita, maka kita pun diundang untuk mau mengampuni, untuk mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, memiliki sebuah kebesaran jiwa. Dan tentunya kita pun harus memohon pertolongan Roh Kudus agar terus memampukan kita untuk memiliki kebesaran jiwa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersihkan hati kita, karena dari hati kita terpancar kehidupan kita yang sesungguhnya. Tuhan memampukan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon kepadamu agar kiranya Engkau yang menganugerahkan kepada kami kebesaran jiwa, agar kami bisa memperluas ruang hati kami untuk mau mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah menggoreskan luka di dalam hati kami, agar kami pun dapat merasa sehat karena kami tidak memiliki sampah-sampah di dalam hati kami. Kiranya Engkau yang terus memampukan kami, kiranya Engkau yang terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Inilah segala doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Amin.